Ya kalau aku sih mungkin mikirnya lagi ya. Ketika Inter muncul pertama kali, kita melihat bagaimana Juno di CS. Bayangkan kalau nanti ternyata Jawhead-nya bareng sama X-Win, apa yang akan terjadi? Apakah pick off-nya akan lebih cepat dijalankan di level yang ketiga? Yes. Karena Jawhead cuma butuh 2 level loh untuk ngelakuin ganking. Atau ya jangan-jangan ada strategi khusus yang memang cuma bisa diturunkan ketika melawan Alter Ego bermain cepat kan? Ya, karena kemarin juga X-Win pas pakai Jawhead ya, ini juga cukup bersinar kan, kelihatan juga. Tapi ya, ini dia untuk 3 hero awal yang langsung ditutup oleh Alter Ego, Chuseok, Zac, dan juga Hylos. Bersama dengan Far, mereka menutup ke arah Hayabusa, Fanny, dan Chip. Melepaskan Roger, ada Mobius dari Nino. 23 kali pick, 13 kali ban. Popheus first pick memang sedang menjadi masalah sepertinya. Dengan adanya Infernal Pursuit yang bisa membuat gerakan-gerakan dari Rebellion akan kesulitan. Tapi ini yang sempat aku perbincangkan juga sih. Baru banget semalam aku ngomongin ini soal Popheus. Popheus ini tipikal EXP laner yang rasa-rasa god laner. Karena dia butuh banget untuk di-babysit di awal game. Dia butuh dapetin level yang keempat, baru dia bisa zoning lawannya, dia bisa melakukan teamfight besar. Tapi dengan Link, Papulon dan juga Aul, aku nggak merasa Link adalah hero yang bisa nge-babysit sebagai jungler untuk EXP lane. Dan ternyata juga terlepasnya Link juga emang dilirik sama Rebellion. Mereka lebih fokus untuk ngambil hero yang cukup stabil aja. Di fighter untuk kita ada di gold lane harusnya. Walaupun ngeliat Alpha sekarang udah jarang banget, Bro. Iya. Kalah sama orang sama Julian. Ya mungkin karena lagi-lagi ya, Alpha tuh butuh level yang keempat baru bisa nge-gang. Sementara Julian ketemu lawan dikit tuh awal pas level 3, hajar dia. Cuma dengan posisi yang mungkin nantinya tidak pas, ini di sebelah dengan adanya Popek, belum lagi dengan refleks sana. Ini efek dari ini efek Dewi bakal ganggu banget sih bro. Dan ini efek sana juga biar ngebantu Popheus nanti di menit 140 biar clear-nya lebih cepat lagi. Karena kalau misalkan tadinya itu bawain hero-hero yang mungkin let's say kayak Aurora yang mungkin clear-nya lumayan stabil tapi tidak terbilang cepat. Tetap aja Popheus nggak bakal dapetin level yang keempat. Oke. Tapi ya, Roger. Kingman. Ini akan menunjukkan bagaimana kiprah sebagai Roger karena waktu kemarin sempat juga bersinar ya. Ya, hero anti gank juga kan, karena Roger mau gimana pun dia punya dash ability yang luar biasa dengan adanya wall form, human form. Dan kalau ngomongin soal Roger, dia bisa build Thunder Belt di sini karena lawannya adalah Link. Ketika Link gak target untuk bisa di-kill, Linknya bakal susah buat farming. Karena Link biasanya bakal snowballing lebih awal atau lebih early. Kalau misalkan dia dapetin poin-poin farmingannya dari kill. Oke. Dan Banning Face, Harit Gold Lane yang udah ditutup juga, yang akan membuat dari Hais ini akan dipersempit lagi nanti segi poolnya juga. Tapi sebenarnya kalau lihat dari Hais ini sendiri, Beatrix-nya sih yang cukup menarik perhatian. Ya, atau main early game kayak Bruno gitu loh. Karena kebetulan udah ada Popheus nih. Kalau mereka ambil hero gold lane yang let's say kayak Cloud, Moskov, atau bahkan mungkin yang kayak Beatrix yang sangat-sangat membutuhkan bantuan dari teman-temannya. Yep. Ini Popheusnya nggak bakal dapetin level yang keempat dan itu akan mengacaukan bagaimana strategi dari Alter Ego sendiri. Oke. Jadi menurutku mereka butuh hero yang benar-benar bisa rotasi cepat. Lalu untuk sekarang, yang paling terpenting untuk gold lane-nya, untuk Hais, itu adalah hero yang independent. Gak perlu di babysit, dia udah bisa growing sendiri pelan-pelan. Ya, mandiri ya. Atau ya main fighter aja di gold lane. Karena Ruby juga masih kebuka ya. Ya karena Ruby masih kebuka, ada Cici juga sebagai gold laner atau Lunox. Alright. Sebagai salah satu hero power ya kalau lihat dari Lunox juga untuk Hais. Tapi ya, bagaimana Chow dari Owen? Ini udah mulai ditutup, romer-romer yang bisa inisiasi, tapi kali ini membuka ke arah Jawhead juga. Kalau melihat potensi ini juga nih, walaupun memang masih fleksibel, tapi mostly yang ada di tangan di Kars. Jangan lupakan Maniac dari Kars. Sama dengan initnya. Bagi kita tahu sendiri ya, semenjak ada Thunder Belt, yang namanya Hybrid Defense itu memperkuat juga. Yang mana ini itu sendiri dengan Primal Wrath dikalikan 3,9 kali lipat. Dan sekarang dengan ada Eve. Oh wow. CPG. Karena udah ada sinyal nih kalau misalkan bawa fighter ke gold lane kayak Ruby atau bahkan Cici, susah buat nyentuh Eve-nya. Cuma ada Nael di sana yang bisa langsung straight forward ke belakang. Yap. Kalau lihat dari hero pool-nya juga ya, semenjak dari Nino pindah dari gold lane ke XP, ini udah cukup banyak. 6 kali pick untuk Hylos, 5 kali pick untuk Phobius, 3 kali pick untuk Ruby, tapi kayak win rate-nya ini jauh lebih tinggi di tangan Phobius. Ya, Popheus ya. Dan memang kalau kita bandingkan dengan adanya Kars, dia punya 3 kali pick dengan 100% win rate. Ini benar-benar jadi sorotan banget sih untuk
Povius sendiri semenjak mungkin ada di minggu yang keempat. Apalagi udah tahu sendiri lah, ini kesulitan bagi pemain-pemain yang gak bisa nge-burst Povius. Itu bakal terjadi kalau misalkan emang Rebellion gak bisa mengeksekusi cepat Moskov Tigreal. Nanti banget loh ini Poviusnya bakal bener-bener kesulitan sih. Kalau nggak dapetin level yang keempat, Rebellion bakal owning banget bisa mendapatkan snowballing di early game. Dan berarti ini akan menjawab juga akan kemana iditnya. Tadi 4 kali pick untuk idit dari Kars. Kalau misalnya bicara tentang adanya Romer, ya mungkin juga butuh sisi power ya. Ini bawa Matilda juga alfanya powerful banget sih sebenarnya. Bawa Matilda ya kan, nanti Rogernya kan sama Tiri, alfanya main sama Matilda berdua, itu bakal keganggu juga sebenarnya. Tapi kita tahu Tiri X-Wing, dia bukan pemain, dia bukan hero support, jadi dia inisiator. Ya itu dia akan memainkan hero-hero tanker seperti Akai juga yang bisa membiarkan bagaimana impulsion ketika digunakan. Kemarin juga udah lumayan sering ya kita ngeliat Akai dari X-Wing ya. Alright, dan apakah Akai ini akan bisa menjadi jawaban untuk bagaimana nyetop laju dari Link dan juga Moskov sebagai damage dealer dari Alter Ego. Lagi-lagi dua tim yang ada di bottom 3 butuh kemenangan sudah pasti. Karena ini dia untuk permulaan leg yang kedua. Tidak ada waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa mereka membuktikan dan meraih kemenangan. Dengan deretan hero yang sudah mereka amankan, Prof. Ini dia data awalnya ya. Data awalnya emang early game potensialnya udah pasti lah. Rebellion lebih megang ya, karena bagaimanapun ini Link Povius itu kira-kira bersyarat lah untuk di fight. Yap. Sekarang Land of Dawn sudah memanggil kedua tim ini. F6 Journey pun sudah kita dengarkan dan kita lihat bersama-sama. Tapi di minggu yang kelima, hari yang ketiga di match yang pertama akan segera kita mulai di Bell Arena. Mana suaranya? Oh, ini dia ya yang namanya The Real Supporter. Yap. Timnya di atas, timnya di bawah. Ini benar-benar supporter. Dan mereka sama-sama damai ya. Damai. Di sini belakang kita Ultra Champ dan juga Rebels rame banget teman-teman ya. Super fans yang benar-benar konsisten. Oh, tapi ya kalau lihat kali ini ternyata X-Wing ini udah coba untuk ngejagain itemnya karena lebih banyak power dari Tigreal. Ini kita tahu bagaimana juga ngeganggu untuk purple buff yang biasa geser-geser ya bro. Iya, di displace ya, pakai dengan Secret Hammer juga. Dan sekarang karena Matt bawa Roger, ini pertanyaanku adalah apa ya yang bawa, apakah dia bakal bawa Master Assassin lebih tepatnya? Karena kalau dia membawa Master Assassin, dia harus main agresif juga di waktu yang bersamaan. Dia Master Assassin. Jadi kemungkinan besar kalau dia bikin Thunderbolt, ya dia nggak mau aja kalau misalkan nanti di game gitu loh sama Link. Tapi kalau dia buildnya karena Windtalker, berarti dia pengen main yang sedikit lebih ofensif. Karena kebetulan lawannya adalah Moskov, dan Moskov butuh waktu untuk bisa mencapai power spike-nya. Yep. Dan Niall sudah di level 4 ya. 1 menit 20 detik tadi. Yap, cukup cepat juga perolehan dari level 4-nya dan bawah masih adem ayem saja. Menang jalan sih kalau ngeliat dari Assassin Power ya, terutama dari Link juga yang bisa parkour. Ya tapi ini masalahnya juga nih, Nino bakal susah buat farming. Maju dikit, dia pasti bakal diserang. Yap. Sementara itu Owen pun sudah mencari celah lagi nih. Sepertinya mereka sudah sadar ada beberapa player tadi yang berkumpul di dalam rerumputan dan juga dengan Secret Hammer. Tapi di bagian belakang Nile-nya Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Untungnya masih ada pergerakan The Cars. Tapi mendadak ada tim fight yang begitu besar di area atas dan Nile untungnya masih berhasil kabur. Swallow kayaknya terlalu ter-reveal keberadaannya. Sampai akhirnya dia pun harus mengeluarkan Purify. Bagi XP dari kedua belah mid laner juga harusnya sudah dilakukan. Sementara level 4 duluan. Oke, dan Kart bersatu bersama dengan Swallow mencoba untuk bisa mendapatkan Galadino dan Nino menjadi korban yang pertama di saat Turtle muncul. Itu dia level 4 duluan bro. Ya, itu dia seperti yang aku udah mention dari awal kan. Gak ada hero yang benar-benar bisa nge-babysit Nino-nya biar dapetin level yang keempat. Sehingga early snowballing pasti akan menuju ke Rebellion. Mereka punya Alpha, mereka punya Akai, mereka punya Idit juga. Bahkan Idit tanpa adanya Yves aja, dia clear-nya udah cepet banget. Bareng sama Yves, pasti speednya bakal 2 kali lipat. Dan dengan tidak adanya Povius di tim fight Turtle yang pertama ini akan membuat Poviusnya jadi benar-benar gak bisa works. Oh, dan dalam prediction sepertinya 50-50 kali ini. Berimbang ya. Berimbang, 3 prediksi untuk Rebellion dan 3 prediksi untuk Alter Ego. Dan
Nah, tapi ya sekarang lagi-lagi ya karena saya udah mulai coba untuk dipegang. Oke, dan Tempest of Blade langsung dikeluarkan, tapi baru saja terlihat. Ada Implosion, Secret Hammer-nya berhasil mendorong pula. Again and again, pertempuran kembali terjadi, mana Ether-nya menjadi korban untuk kali ini. Dan satu buah implosion yang bagus banget. Connect langsung karena 2 orang sekaligus, walaupun ternyata Tempest of Blade tadi dibuka duluan, bro. Iya ya, mungkin untuk secara defensif juga ya, dia ingin menghindari bagaimana adanya heavy spin juga, terlalu banyak sisi power juga, tapi pertukarannya worth it. Karena mereka dapat Aether juga di satu sisi. Dan kalau kita mungkin melihat dari segi farming pattern-nya, ya so far Nile masih aman-aman aja nih. Walaupun mungkin nggak dapet turtle yang pertama karena kita lolos. Link itu nggak wajib kok untuk hadir di turtle yang pertama. Dia lebih, nanti mungkin wajibnya ketika ada Lord fight. Ya, baru mungkin lebih harus ada dia. Tapi ya lagi-lagi, karena emang slow tempo dari Rebellion, dan Rebellion belum ada action lagi setelah mereka mendapatkan turtle. Yang untung malah Alter Ego, karena apa? Karena Link dan Moskownya bisa farming untuk sampai di menit yang kelima nanti. Terlihat kayak agresivitas dari Rebellion yang tadi sempat kelihatan juga first blood didapetin, objektif juga karena turtle. Ini nggak kelihatan diikuti dengan objektif-objektif lainnya juga. Ya, kayak kalau dapetin turtle, biasanya untuk 2 menit ke depan kita bakal cari fight gitu loh. Kita bakal manfaatin advantage yang di-sharing secara tim. Tapi untuk sekarang, karena memang masih belum ada movement dari Rebellion dan mereka menunggu kayaknya untuk turtle yang kedua, berarti mereka harus memperhatikan bagaimana spell dari Alter Ego seperti Finger, karena Owen gak ready dengan Fingernya. Yap, Implosion nantinya juga akan harus diwaspadai ya. Bagaimana hanya ada 2 Purify, dan Swallow itu juga matnya karena Aether kita tahu itu menjadi target yang empuk harusnya. Yep. Karena dia fighter, dia pasti akan ada di depan. Jungler pula. Iya. Kalau dia bawa Purify malah jadi aneh karena Ya gak jungler dong jadinya. Oke, tapi sekarang dan kerja berhasil diamankan dengan satu episode dan sepertinya sudah Connect dan Owen menjadi korban bahkan dari Nile-nya. Kita terlibat begitu baik dan berhasil bisa membalaskan ganda dan juga pertukaran dari Rino. Terus-terusan memberikan gangguan dark wave-nya juga masih Connect. Yes, dan itu dia turtle yang didapatkan kembali oleh Rebellion, namun pertukarannya adalah point kill yang bisa dipanen oleh Alter Ego dan bahkan Alter Middle Turret. Oke, ada satu lagi Reward Manipulation harus dikeluarkan dan Dino-nya masih berhasil kabur ke depan berbeda beserta dengan Ice dan juga dari Roll yang memang mereka berjalan bersama-sama. Man, ada satu lagi boss ditembakin satu terakhirnya masih berhasil kabur. Dan Kingman gak mau terlalu greedy, gak mau terlalu overcommit dengan pemain-pemain dari Alter Ego yang mereka sudah bergerak mundur, mereka gak ngejar. Dan kedisiplinan dan kesabaran kali ini yang dimiliki oleh 12 tim bahkan. Gak bisa ngejar juga sih, karena dia gak beat talker di sini mapnya. Map first itemnya langsung menuju ke Thunderbelt, jadi dia pengen bermain secara defensif. Untuk ngomongin damage, dia hanya berharap kepada Lycan Pouch. Jadi udah pasti kalau ngomongin soal durability ya sebenarnya Roger-nya strong banget di laning. Tapi tetap untuk damage eksekutornya masih belum ada. Mungkin berharap kepada Swallow nantinya yang baru selesai dengan adanya Glowing One. Sehingga tetap dari Rebellion akan bermain mengandalkan mid laner-nya. Tapi so far kalau kita lihat dari farmingannya jadi bukan Nile yang benar-benar unggul dan on the way juga untuk menuju ke Hasbro. Tapi kalau boleh lihat dari sisi powernya Rebellion, boleh sih untuk Nile bikin takut dibandingkan nanti salah atau kepleset dikit nih pas lagi turun. Dan pas komplainnya nggak ada, wah dia pasti bakal terjebak dengan banyaknya mini sisi yang dimiliki sama Rebellion. Hampir ke sandwich tadi Nile-nya untuk dia masih bisa terkirim ke poinnya. Yap. Dan satu buah turret di top harus bisa dihancurkan juga di tangan dari Rebellion. Objektif yang ternyata bermain kali ini dari kedua belah tim juga, tapi Alter Ego mereka sedikit bersabar untuk menunggu power nantinya untuk Link dan juga Moskov ini di arah mid lane. Ya karena udah ada carry kan jadinya kan. Walaupun Moskov juga lane-nya akan sangat mengerikan. Tapi lagi-lagi sih mereka harus memprioritaskan partnernya mana dulu nih, mau Link dulu atau mau Moskownya dulu, karena fight siapa tahu bertiga dan juga bakal adil untuk Alter Ego. Oke, dan Dino kembali menjadi orang terdepan untuk mencari informasi dan juga menjadi garda utama sebelum nantinya mungkin Owen akan melakukan negosiasi selanjutnya dengan tempat yang berbeda. Destruction sudah connected, cuma belum ada perpindahan tempat yang memang dilakukan dan dibawa sehingga lagi bisa dari tubuh Ice. Karena udah mau banget ini gak bisa kayaknya, dan kali ini Karin. Oke, berhasil langsung dibantu begitu saja. Mereka implosionnya berhasil Connect memutuskan ada Epispin udah dalam dikeluarkan. Terjepit sudah, tapi Reward Manipulation coba langsung aja mereka melakukan sebagai pindah dari tubuh atau tertembak berhasil diangkat tapi kalau menjadi korban juga Ether-nya untuk sekali menjadi korban di dalam pertempuran dan juga Dino tertinggal sendiri dan Dino tidak bisa lari. Yap, dan akhirnya kehilangan dari Turtle, kehilangan dari sang jungler, tapi pertukarannya ini menjadi cukup mahal. Padahal Dino yang hilang, tapi Owen. Oke, di area terdepan Owen akan diberikan kesempatan Owen tidak akan bisa bermain lagi. Owen sendirian dan terlalu jauh, gak ada siapa-siapa, gak ada resource untuk kabur. Ya, dia bahkan juga bukan tipikal hero yang bisa nge-damage di depan sana.
Owen kayaknya mungkin bisa dibilang salah langkah juga dan gak expect bahwa memang 3 pemain dari Rebellion akan langsung mengeksekusi tanpa ragu. Memang kalau dilihat dari tim fight barusan, Rebellion menang banget secara jumlah. Mereka bahkan mendapatkan Nino juga, bahkan men-trigger juga bagaimana Nile walaupun dapetin turtle, tapi ya lagi-lagi farmingnya ada di the hold. Namun sekarang Amerigo lebih harus berfokus sama gimana caranya menangin point atau bermain dengan split push. Tapi Hais juga bukan hero early game, dia butuh banget waktu untuk farming. Kalau dia bareng berempat jalannya, leadnya yang split push, tetap gak bakal ada poinnya karena Alter Ego tetap gak punya damage. Ya mereka nunggu dulu ya, sabar dulu. Tapi Matt, Oke, Matt hampir aja Matt. Jangan anggap rumputnya tidak bergoyang, tidak ada orang. Namun sekarang Matt-nya begitu lebih bisa dapat menjadi korban. oh dan bahkan outer turret di bawah pun berhasil dihancurkan. Matt yang harus menerima serangan 4 pemain dari Alter Ego tidak bisa kemana-mana lagi, bahkan dengan Purify pun tidak menyelamatkan dirinya. Iya, tadi kenapa Alter Ego pada berani untuk langsung nyerang ke bawah? Karena tadi Kars-nya juga show di top lane. Sangat wajar sekali attack defense-nya tidak works mungkin dari Rebellion, sehingga Alter Ego udah pede aja nih. Gak ada Kars, kita menang cuma mereka serang bawahnya. Tapi untuk lagi-lagi sekarang, karena dapetin poin kill-nya malah menuju ke Alter Ego, early mid power-nya dari Rebellion juga berjalan secara maksimal. Iya, kayak mereka udah dapetin keunggulan tapi kayak mau agresif tapi ragu-ragu. Heavy spin. Oke, ada heavy speed yang sudah terlihat di dalam area pertempuran yang ada di mid, di mana Lord sekarang sudah muncul. Wah, itu informasi mahal Iya, sih. iya, iya. Bisa jadi sinyal perang juga sih itu sebenarnya. Atau Alter Ego bakal membiarkan Nile-nya mendapatkan level 15 terlebih dahulu, agar nanti pas ada retry bisa lebih gampang juga mengkalkulasi damage Lord-nya. Oke, dan sekarang setup menuju ke arah Lord. Hais udah mulai ikut fight-nya untuk bisa mencicil dan bahkan men-expin coba untuk screen out peran dari Owen. Captain Nile pede banget menjadi orang terdepan, namun sekarang Karsnya sendirian, tapi Kars masih dalam keadaan yang cukup sulit. Ada lagi satu lagi pergerakan lewat di fase dan Owen yang berhasil untuk dilakukan satu pada baru sekarang Nino menjadi korban kedua. Mereka dapat Lord, tapi 2 player langsung aja dan 3-nya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Yes, dan auto middle turret dihancurkan dan menuju ke arah inner sekarang, walaupun gak akan dipaksa harusnya karena Lord udah spawn juga di arah top lane bersama dengan adanya super wave minion. Ini pasti bakal jadi Lord yang akan cepat sekali ya untuk dieksekusi. Tapi 1v1 Nile masih mati kayaknya. Wow, berat tadi digakan, tapi time kesobet sudah dikeluarkan bola. Gak ada purple buff sih. Purple buff-nya langsung melihat cooldown di area jungle. Akan mensinyalkan untuk Nile bakal memilih mundur terlebih dahulu dan mungkin malah ini setup buat Rebellion karena lihat X-Wing-nya sudah menghadap ke area jungle. Dan sementara kali ini Hais akan ditemani juga nih oleh Nino dan juga Raundel karena membiarkan dari Nile-nya mandiri aja untuk bisa menjalankan lane jauh juga nantinya. Dan memang Lord didapatkan, tapi dengan 2 pemain yang hilang tadi buat akhirnya Lord menjadi free, Lord menjadi giveaway yang bisa di-clear juga oleh Rebellion. Walaupun kalau ngeliat dari Rebellion mereka sebenarnya cukup unggul, walaupun gak terlalu gede, tapi kayak mereka gak terlalu berani untuk bisa melakukan adanya pergerakan, bro. Iya, ya, lagi-lagi mungkin untuk nungguin reaksi aja kali ya. Alter Ego yang bakal open duluan karena ada Owen juga di sini dengan drill-nya. Jadi mereka nungguin gitu loh, mereka bakal nge-react apa yang akan dilakukan sama Alter Ego. Angkai ya, padahal dia udah punya Angkai juga sih dan hanya satu pemuda Purify di sini dari Hais. Tapi ya mungkin mereka lebih mau make sure kalau mereka bakal menangin fight-nya plus dapetin Lord-nya, jadi double advantage. Dan lane jauh ini udah mulai dipegang juga sama Alter Ego, dan siapa yang nantinya akan bisa menanggulangi hal tersebut dari Rebellion? Oke, Nile. Kak, Bisa masih, kan Bisa. bisa kabur lagi. tuh, dan kayak minimal harus dua nggak sih mikirin konten jauhnya Rebellion kan? Karena tadi kebetulan kita ngeliat Angkai sama Rogernya sempat di atas sih, jadi emang harus berdua sih. Kalau misalkan sendirian ya jangan lupakan ada Tigreal juga ya, jadi Alter Ego malah bisa menangin untuk lane jauhnya di bagian top lane karena memang Moskov di sini masih butuh banget waktu untuk farming, dia ketinggalan 1200 gold tetap Matt, terutama untuk Hais-nya sendiri. Grip Dragon Spear udah di tangan dari Matt ini, damage-nya pasti bakal tinggi banget yang bakal diberikan ketika ada Lightning Punch, juga basic attack-nya dimaksimalkan. Sementara untuk Hais dia masih berusaha untuk mendapatkan Malefic Roar untuk bisa bermain dengan secara front to back. Tapi di sisi lain juga dia nanti next-nya bakal butuh Wind of Nature karena Rogernya akan sangat-sangat mengerikan ketika tidak ada yang stop physical damage-nya. Yap, dan belum ada Wind of Nature tadi ya yang ditunggu juga. Tapi ya, saat lagi Lord akan muncul, Lord yang ter-enhance ini akan menjadi zona perangan. Dan balik lagi PR besar dari Rebellion, bagaimana mereka coba untuk mengkontrol ke arah lane jauhnya juga. Sementara kalau melihat dari Alter Ego, potensi untuk lane jauh mereka punya Hais juga selain dari Nile.
dengan Speed of Destruction nantinya untuk ikut fight. Tapi kayaknya dengan strategi ini nggak dijalankan sih. Dengan Hais yang udah ikut fight terus-terusan dengan adanya backupan yang dilakukan oleh Rondel dan juga Nino. Nael masih mencoba ya, tapi masih dijagain juga. Sampai Zatara yang ada di bagian bawah dan Lord sudah mulai disanap oleh beberapa pemain dari Rebellion. Ya, level sih harus diperhatikan karena emang kebetulan sekarang Aethernya udah mendapatkan level 15, jadi angle of retribution-nya akan sangat seimbang. Cuma tinggal setupnya nih gimana? Karena Owen tadi dapet nih Flicker Implosion, nangkep Aether. Yep. Dan Kars, seperti yang tadi gagal untuk bisa menemukan Kars satu player. Yap. Ini bakal coba untuk langsung ada kontes karena udah di reset dari skill load-nya juga. Ada pergerakan dari Nino. Nino langsung open bagi teman dan sekarang Lodja menjadi milik Daniel. Bahkan sekarang Nino dan Destruction sudah mulai dari pertemuan dan teman sudah mulai langsung muncul lagi di depan. Nael yang menjadi orang terdepan coba bisa mendapatkan satu player. Bahkan ada dua player yang langsung tadi Aincang dan Suelo masih berhasil ke depan berbeda tapi Hais. Aether lah yang dia makan. Dan juga Rebellion, mereka memegang ke arah Lord-nya. Karena power dari Lord sampai akhirnya ketemuan retribution dari lini belakang. Tidak ada yang aman karena Suelo. Room manipulation, itu ditempelin juga Prof sama link-nya. Ya ini Owen benar-benar dapetin poinnya ya dengan ada implosion, jadi dia bakal nge-stop ke arah dari Aethernya juga dan possible untuk endgame. Tapi ingat akan ada wave minion dari Rebellion. Mereka gak boleh terburu-buru karena mereka masih berempat dan sesaat lagi Rebellion akan standby berlima menunggu dulu untuk Nael mengambil purple buff-nya. Kayaknya ini bakal possible defense untuk Rebellion tapi kehilangan base turret-nya. Oke, dan Lord memang masih bisa di-defend. Base turret tengah memang sudah tidak ada juga. Tapi setidaknya kali ini di arah bottom lane masih bisa mereka secure walaupun inner turret ini bisa di-clear sih harusnya sama Aether. Ini inner turret di defense ya di bagian top lane ya. Ya aku merasa kayak jadi kayak mereka nggak punya mata sih sebenarnya. Mereka punya Medic Sentry yang bisa diaktifkan ketika inner turret hancur. Tapi kalau tidak hancur seperti ini, Alter Ego malah bisa lebih leluasa untuk main di top lane. Nge-camp bareng sama Owen dan juga mungkin sama Hais atau Nael mungkin nantinya. Karena Lordnya kebetulan di bawah sehingga untuk lane jauhnya itu di bagian top lane sekarang. Mereka bakal minim vision juga harusnya. Tapi ya sekarang dari Alter Ego mereka udah mulai bangkit dan ini adalah waktunya. Mereka akan bisa mendapatkan power spike-nya Prof. Seperti apa yang tadi dibilang Hero Scaling, Moskov dan juga Link-nya. Iya karena ada dua pengguna basic attack ya. Ada Moskov, ada Link juga. Walaupun mungkin sekarang nggak berfokus sama attack speed tapi dia lihat critical damage-nya. Wow. Udah malah live juga soalnya. Udah hampir perfect secara item tapi item pertama darah dari Nail hanya ada Endless Barrel. Jadi mungkin harus perhatikan juga kalau misalkan nanti dia salah langkah, dia akan berada dalam ancaman. Seperti tadi mungkin di fight yang sebelumnya ketika dia mengeluarkan Tempest of Death tapi tetap Nail spin, ini kill. Tapi yang sekarang akhirnya ada vision lah untuk Rebellion. Jadi pas mereka mungkin mau setup Lord di area bawah, mereka bisa tahu siapa yang ada di top lane. Yep, yang camp nanti. Tapi ya tidak ada Wind of Nature ternyata untuk pet ya. Ini kayak lebih main aman aja juga, nggak mau yang terlalu agresif juga dengan adanya Thunderbelt yang terselip. Mungkin Winterfell itu jadi jawaban untuk nantinya. Immortal aja sih Immortal. sebenarnya buat map. Karena dia udah punya sustainability dari hybrid defense yang didapatkan dari Thunderbelt. Kalau misalkan untuk item-item sisanya mungkin yang mau diganti itu sepatu kali ya, karena dia punya Windtalker gitu sebagai alternatif dari speed. Dan ini Raisa juga susah banget buat dipegang sih kebetulan ya. Ini dengan no death juga cukup aman posisinya. Apalagi udah terbalut Wind of Nature di dalam tubuhnya. Sementara kali ini Lord akan muncul. Setup seperti apa yang akan dilakukan oleh kedua belah tim. Karena kalau lihat dari Alter Ego kayaknya mereka bakal bisa intip duluan. Bakal bisa melakukan adanya zoning out dan juga menguasai teritori dari Lord tersebut. Let's see apakah langsung di all-in karena kebetulan dia kasih show di top lane dan mereka langsung kasih semua damage-nya ke Lord. Oke, dicepatin kayaknya Prof dan tidak bisa mendekat namun sekarang habis speed-nya. Udah berhasil langsung aja mendapatkan salah satu break mana Owen yang sedikit tersisa menjadi korban di dalam tubuhnya walaupun ada efek bakar tapi ternyata dia memberikan efek apapun. X sudah menjadi korban juga menjadi korban apapun walaupun ada segala macam dia baru saja dalam dikeluarkan tapi masih ada efek di dalam tubuh dari Nino dan Nathan yang menjadi korban walaupun sekarang Nino pun masih diamankan dan berjuang sendirian tapi double kill didapatkan pula oleh Raudal dan wipe out lah sudah untuk Rebellion. Dan Alter